Ya, selamat malam. Sekarang jam setengah tiga kan? 2:30 di Samarinda ya. Ya, Samarinda. Sip. Dokumentasi tanggal 4 Juli 2020. 232 Wita. Hmm. Oke, mari kita mulai. Referensi-referensi Malam kita ini buat malam ini apa? horor Horor. Lebih tepatnya apa, Raf? kesukaan para Indonesia. Ya, Lebih tepatnya kita bakal ngebahas horor di sisi agama. Jangan di sisi agama, di sisi logika aja. Kalau di sisi agama kan ya gimana gimana gitu. Di sisi logika aja. betul sekali. Jadi pertama sebagai referensi mana itu? Hmm. Dan ini dia yang pertama tadi kita sudah coba record yang kita ngomongin tentang jika kamu tidur setiap malam dalam keadaan sedih dan sendirian, Ya. hati-hati ada apa? Ada jin yang memeluk kita. Ya, betul sekali. Informasi tentang jin dalam agama kita ada di Al-Quran jelasnya. Ya dong, hadis juga ada. Oke, jadi pertama, ada apa itu? Jin menurutmu apa? Jelasnya itu apa? Maksudnya Setan. jin ini gimana nih? Ya, Yang ngeganggu kita atau gimana? ya, coba yang ganggu kita tuh kamu pernah ngalamin kah? Pastinya pernah. Apa ceritakan? Aku yang tadi pertama kan sudah aku ceritakan atau aku ceritakan ulang atau gimana. Ceritain aja lagi. Hmm. Serem Jadi jir. masih kecil disuruh aku tuh mau nonton apa nama filmnya tuh The kartunya tuh Incredibles. Incredible. Incredible. Ya The Incredibles itu yang pertama itu. Nah kan aku kan penakut dulu, jadi aku minta temenin mama aku tuh nggak dibolehin, nggak belajar sendiri aja, belajar sendiri gitu. Nah ya udah, aku paksain nonton sambil merinding gitu. Akhirnya ya pas aku ngadap ke samping kiri, kan aku ngadap ke kanan ke kiri gitu kan. Iya. Pas aku ngadap ke samping kiri itu awalnya nggak ada. Ya udah lanjut nonton aku. Pas aku ngintip dikit ke dapur tuh baru ada kuntilanak pakai baju merah lari, kayak langsung hilang gitu. Berarti apa yang kamu Terus lihat kamu ngapain? itu kuntilanak merah. Ya, terus kuntilanak merah. Terus aku langsung langsung kayak gimana, saya langsung kayak langsung balikin pandangku ke TV gitu, langsung merinding gitu. Nggak Kuntilanak. kabur gitu? Aku Hmm? jadi kamu kabur sih. Aku enggak. Kalau aku sama kayak situasinya sama kayak Rafa, aku juga kayak Rafa, aku diam. Hmm. Kayak shock gitu Soalnya kan. Teriak gini, langsung Rasanya kabur kayak anjir. shock. kalau kita kabur dikejar men. Kejar, ku hantam. Jangan sombong Anda. Anda jangan sombong. Kayak kamu bisa. Iyalah. Betul Walaupun dong, kita jangan tahu sombong itu dong. bisa berdasarkan ada sadis. Lama tapi ya kak. Tergantung. Kalau kamu mentalmu masih kurang kayak pas masih kecil kayak gini, ya, kamu mau ngapain? Apa Nggak nih? tahu. Oke, Apanya? itu. Nah, kan mentalnya itu kamu pas masih kecil kan. Oh, Ya nggak sekuat sekarang dong mentalnya. ya pasti nggak sekuat sekarang dong. Sekarang kan ya aku udah tahu Al-Quran, sudah kenal Allah lebih baik. Insya Ya. Allah mungkin. Coba aku nggak tahu. Mm-mm. Kalau kalau nggak salah kuntilanak merah tuh kuntilanak paling paling apa berbahaya. Gitu. Paling berbahaya. Iya. Kamu tahu kenapa kah? Aku lupa. Nah aku juga nggak tahu kenapa ya. Intinya paling berbahaya lah. Mm-mm. Kayak ih, paling serem lah pokoknya lah. Kamu Tapi paling serem. ya paling serem gitu. Aku ada cerita kedua sih, kuntilanak juga. Tapi ya itu mana gimana gitu. Apa? Jadi aku biasakan sama temanku main malam jam 10-an gitu. Jam 10 kan jam 9 tuh lupa aku. Ya malam. Malam. Nah, aku nih nungguin temanku, Dennis kan atau Patrick tuh lupa aku. Nah, pas aku ngadep depan, ya itu biasa dong. Gak ada Ya. apa-apa. Pas aku ngadep belakang tuh ada kuntilanak. Kuntilanak berdiri gitu. Di. Berdiri tuh langsung dipandangin. Aku jujur, aku nggak bisa gerak. Badan tuh nge-freeze gitu. Ini lilai talabaranku nggak bisa gerak. Aku nge-freeze.
Astagfirullahalazim. Umur berapa itu? Sabar, Hmm? sabar. SD SMP Bro, lupa bro, aku bro, pokoknya. bro, bro, bro. Ya, apa? Apa? Kamu ada sesuatu kah sekarang? Merasakan sesuatu? Ya Sekarang nggak ada. iyalah. Nggak ada. Belum. Aku muncul. Oh ada sih. Enggak. Biasanya kalau kita cerita horor gini, Ah, hantu tuh Serem. datang, dengerin. Masa sih? Katanya Ewing HD ya. berdasarkan Oh iya. Hantu tuh teorinya datang. Bang Ewing. Oh ya, dan ada Iya. 10 list yang aku kasih tahu. Aku simpelkan aja buat cepetin ini ya. Soalnya ini episode Rencast yang singkat aja. Setengah jam mungkin lebih. Hmm. Setengah jam. Oke. Jadi ini kita disarankan untuk melakukan 10 hal ini ya, karena kita beragama Islam. Pertama, pas ganti pakaian lebih tepatnya, baca bismillah. Kedua, pas mau tidur hadap ke kanan, baca mawazatain. Ketiga, pas nancapin peniti atau paku ke boneka, hati-hati. Keempat, tengah malam kayak sekarang, walaupun ini sudah lewat tengah malam, ini sudah mau subuh ya, tapi ya jangan bicara terlalu keras di tengah malam. Ini kita keras ya. Ya, ini lumayan keras. Jadi Iya sih. kelima, jangan sedih sendiri karena jin menjadi sedih atas kesedihanmu. Jadi Catatan berdoa atau paling tidak sebut nama Allah saat sedih. Jadi apa ya tadi kamu mau bilang apa? Apa aku? Kita nih kalau sekarang sedih bareng ngomongnya gimana? Apa? ngambil barang. Kalau sedih bareng. Ya berarti kan dipeluk. Berarti kita misalnya sedih aja. Hmm. Kok nonton sedih gitu anime. Ya enggak lah, beda. Ya, Oh. ya, kita nih tidur. Mau tidur terus sedih. Katanya sedih sendiri tadi. Sedih sendiri. Ya sedih sendiri. Beda, menurutku tuh beda sama sedih. Walaupun itu sama-sama sendirian pas kamu kayak nonton, itu beda. Iya ngerti. Yang keenam, kita harus menyebut nama Allah ketika melempar sesuatu atau melompat dari tempat yang cukup tinggi. 7. Jangan tuang air panas ke dalam toilet kecuali membaca doa sebelum masuk WC. Kedelapan, jika kamu merasa telinga mendenging tanpa sebab atau sakit dan kamu bisa mencium bau terbakar, ada jin di depanmu. Ini paling yang mindfuck buat aku secara personal. Tadi tahu Aku kan baru Yas? Merinding anjir. Aku nggak pernah kena itu sih sebenarnya. Aku Serius. tadi lillahi ta'ala. Aku pernah sih itu. Aku Nggak pernah. tadi Kalau lillahi punya ta'ala. dengung pernah. Aku tadi lillahi ta'ala, dua-duanya terjadi. Iya, aku dong pernah sih. Aku Jin juga di sambil depan. kecium sedikit bau kebakar. Tadi Aku pas delay. kamu BAB kan sebelum kita rekam ini, aku ngerasain itu. Nggak gini Ji. Kamu itu dengung aja atau dengung baru cium baru bau kebakar? Dengung cium bau kebakar. Kalau dengung doang sih aku pernah sering, nggak sering amat sih. Pernah lah pokoknya. Tapi kalau nyium bau kebakar itu enggak sih. Oke. Jadi 9, kalau melihat hewan kemudian takut atau kamu nakut-nakutin hewan tapi nggak dianggap, berarti itu hewannya jin. Ke-10 ini yang terakhir, jangan berdiri tanpa pakaian sehelai pun di depan cermin atau melihat dirimu sendiri karena jin bisa jatuh cinta kepadamu dan mencoba bergaul denganmu. Yang berakhir Misalnya- dengan menyakiti siapapun yang mencoba mendekatimu. Jangan menyakiti. Berarti nanti jinnya menyakitin yang dekat kita. Otomatis itu buruk. Oh, Aku jujur agak merinding sih sekarang. Aku dari tadi diawasin. Kan aku tuh di belakangku nih cermin. Di kiriku Ente tahu aku cermin. nih sekarang nggak pakai baju. Terus Ya, dan itu adalah hal yang faktual. Jadi nanti aku cantumin IG-mu aja Pak di deskripsi. Nanti nanti ya intinya tuh kamu sekarang lagi live stream IG juga kan. aku matikan sih. Oke, tadi aku lihat live streamnya kamu cuma pakai selimut. Baru belakangmu betul-betul ada cermin. Aku lihat dikit betul tapi. Ada cermin di belakangku. Kalau aku di samping kiriku ini yang bikin Di samping aku kiri. paranoid ya. Ini lemariku aku buka dikit. Rasanya diawasin dari situ, jarak nggak mau lihat belakang. iya anjir. Depanku juga. Ada cermin, ada lemari lagi, kebuka lagi.
Ya, berarti kita mengalami bersama-sama. Tapi kalau aku pengalaman ya dikit aja, aku paling nggak ada 2 atau 1 Dua, mungkin. dua apa? Belum sih. Kalau yang salah satunya itu yang tadi aku pas-pasan barusan aja, itu yang aku dengung baru kecium sesuatu bakar-bakar gitu kan. Hmm, Nah, gimana ya? apa? Kalau nyium bau kebakar, ya itu mungkin ada jin ya kan kalau berbau dengan agama. Ya, Kalau berbau dengan logika sih menurutku ada ilmu-ilmu apa gitu mungkin kok bisa kecium bau kebakar sendiri atau gimana. iya. Aku jujur nggak pernah kayak gitu sih. Jadi ya aku nggak tahu. Tapi aku Terus tuh paling apa? menurutku kalau kita diganggu setan atau gimana gitu. Misalnya nih, kita bilang, misalnya Yos, bilang kayak gini, Heeh. aku berani sama setan mana sih dibuktikan poltergeist, poltergeist gitu, kamu bilang kayak gitu. Tapi kalau dalam hatimu nih takut, takut kayak kok ngomong kayak Kayak gitu masih gitu. ragu-ragu gitu. Ya bukan ragu-ragu banget kan, Sudah betul kayak banget. aku sebenarnya nggak mau melakukan ini. Ya kayak kayak ih mati udah aku udah kayak gitu loh. Itu Enggak sih. kamu bakal digangguin, Iya, betul. maka Tapi kan lebih baik kita lah. nyari itu gimana? Nah, Tapi kalau kamu katanya masih Philo takut ya masih Sebastian, muncul. apanya muncul? Mukamu. Oh, Ngerti ya nggak? ngerti. Ngerti. Katanya Philo Sebastian, anggap aja setan hantu kuntilanak itu sebagai manusia biasa. Ngerti nggak? Iya, ngerti ngerti. Iya, betul. Kita nganggapnya kayak oh, cuman orang gitu doang. Kayak, oh aku sih, oh ada makhluk. Gila itu nggak mungkin sih, anjir. Tapi itu susah, sangat susah. Iya banget sih. Mm-mm. Soalnya kan kita kan yang ngeliat ini kan cuman manusia, manusia, manusia dan manusia. Iya, Nah, mungkin kalau kita Iya. tiba-tiba ngeliat orang, ngeliat sesuatu yang aneh gitu kayak misalnya bukan hantu lah, alien. Kita ngeliat alien aja di depan mata kita, takut pasti, Ih, pastilah. iya. pasti Fobia takut. alien aku anjir. Wah, nggak ada fobia alien. Kalau aku ada Semua fobia fobia alien. badut. Oh iya sih. Aku ada fobia badut. Tapi sudah nggak lagi. Sudah diatasin. Sudah sering ketemu badut aku dulu soalnya. Pertama kali Mah, aku nangis. Takut mau kabur aku. Aku kalau ketemu badut tuh serem ya, kalau nggak salah agak-agak lupa juga aku serem. kayak pembunuh gitu. Aku kayak Aku nggak- mencurigakan aja bagiku. Aku nggak kepikir sampai situ. Tapi kayak mau ngapain dia. Huh? Baru Hmm, Tapi habis itu kalau sekarang kan dulu aku apa? pernah juga. Aku waktu itu ngumpulin footage kan, soalnya aku tuh lagi latihan color grading kan masih. ya. Nah, aku latihan color grading. Aku ingat-ingat tempat yang bagus tuh di mana. Nah, di perumahanku tuh dekat rumahku kan. Dari rumahku ke bagian poin di mana aku mau rekam itu dekat aja kan. Jadi aku ke situ Hmm. lah sama kakak sepupuku pagi-pagi nih ya. Aku tuh pernah berkali-kali aku malam-malam ke situ ya. Ke malam-malam aku ke situ sendirian jalan kaki dari rumah jam 10. Hmm. Itu dulu aku sering pas lagi Discord kan. Jadi Hmm. di situ aku jalan ke situ, aku lihat ke situ pemandangannya di depan rumah kosongnya kan. Aku juga di situ, aku duduk. Pas aku anehnya tuh rasanya diawasin, pas aku ke belakang ada muka dikit aja gitu baru hilang lagi. Aku sedikit paranoid sejak itu. Jadi aku nggak mau ke situ lagi. Tapi pas pagi-pagi di situ aku mau ngerekam footage kan buat color grading, sekalian buat Ya. ikut lomba. Pas di situ Hmm. aku lihat lihat sekeliling kan, rekam. Sudah dapat rekam daun-daun, pohon, pesawat lewat, aku rekam ya kan. Ya. Santai aja gitu. Pas ke rumah selesai edit kan, dah selesai edit. Pas habis selesai edit, aku sedikit mulai nggak nyaman. Kayak paling nggak cuma gak enak badan sedikit aja gitu habis keluar rumah kan. Nah, anehnya tuh habis tuh aku demam tinggi setinggi DBD pas 10 derajat lebih. Baru habis Kok tuh bisa? aku bingung kan, ini masa aku DBD gede gitu, masa tadi ada nyamuk DBD yang gigit aku. Ya mana mungkin lah, nggak ada aku rasanya kan.
Nah habis itu aku protes ke mak aku kasih aku obat. Aku kayak meredah dikit, aku sudah kayak oh, bagus lah ini. Tapi habis itu naik lagi, naik ke poin yang sama 40 ke atas. Pas sudah 40 ke atas, alhasil nenekku bilang kayak gini, ah sudah aja kamu Ji, sini nenek pidarain. Pas pidarain langsung turun drastis anjir. Pindarain itu apa? Pidarain, pidarai, ngepidara, Pidara itu apa? pidara. Kunyit, Wait, Kunyit. ya kunyit diolesin Hmm. ke telapak tangan, telapak kaki dan jidat. Itu ngusir setan atau gimana? Aku juga kurang tahu itu. Aku juga kurang tahu, tapi Biasanya orang dulu tuh tahu cara Nen- ngusir setan. Nenekku nenekku ngerti zaman sumpah. dulu, nenekku juga ngerti, jadi nenekku praktekkan ke aku kan. Aku langsung kok rasanya sudah lega anjir. Tapi besoknya kan sudah tinggi lagi kan, jadi pas maghrib lagi pidara lagi, nurun drastis lagi. Habis itu nenekku ngomong-ngomong apa kan, kayak sudah jangan ganggu cucu apa-apa kayak gitu kan. Nah jadi aku 3 hari itu berturut-turut di pidara, jadi habis itu aku sembuh. Dan semenjak hari itu aku bingung, masa aku aja yang kena, kakak sepupuku yang temanin aku tuh masa nggak kena juga kan. Aku tanyain, ternyata kita sama, dia juga kena demam pas-pasan. Hmm. Jadi Biasanya orang-orang dulu tuh tahu sih cara ngusir-ngusir gimana gitu. ya, jadi semenjak hari itu aku nggak mau lagi ke tempat itu Sampai sekarang. coba sampai kesana lagi sekarang. yuk kita. Nggak mau. Aku udah gini sih. Setan itu tuh tinggalnya tuh gimana ya? Banyak di tempat, bukan bukan di tempat yang rame doang. Di tempat kayak gini juga ada sebenarnya setan itu. Kayak Iya. kosong-kosong gitu. Kau tuh diikutin, bikin demam tinggi. Kadang-kadang kayaknya ya, aku juga kurang tahu ya. Apa? Setan emang kayak gitu sih, bikin sakit atau gimana gitu. Iya. Orang-orang dulu tuh ya ngeri sih orang-orang dulu tuh. Aku cerita tentang keluargaku ya. Jadi Ya. warga, kalau nggak salah nih diceritakan nenekku nih, warga-warga nih nggak suka sama nenekku, sama keluargaku, Kenapa? nggak suka. Soalnya nenekku nih yang punya listrik. Jadi kalau mau mau pakai listrik bayar ke nenekku gitu. Ya. Nah, habis itu kan ada warga-warga tuh nggak suka gitu. Terus tuh pas suaminya nenekku denger, dia tuh ke Sungai Mahakam, minta bantuan buaya gede. What the fuck? Namanya siapa itu lupa aku. Serius, lillahi ta'ala Hmm? nih. Nah, habis itu pas warganya lagi mandian semua loh, Ya. datang buayanya tuh. Kayak Anjir. siluman gitu lah. Itu bukan buaya, segede galon buayanya. Segede galon galon di rumahku kata nenekku. Gitu, segede itu buayanya. Galon, galon tuh kecil. Tandon, tandon. Kalau aku Tandon. bilang Oh, segede tandonku di rumah. Tandon otomatis besar. berapa meter? Berapa liter aja? Kurang Iya, Rata-rata kurang tahu aku berapa. 550 ya, segitu lah anggap. Ya segitulah mungkin lah ya. Mm-mm. Nah, habis itu nenekku tuh ada ritual. Jadi nenekku ini mau kemana lah itu hari itu lupa. Nenekku ini bawa pisang, bawa apa lah gitu, lupa. Terus tuh diceburin ke Sungai Mahakam biar buyutku ini makan. Katanya buyutku ini buaya, gitu. Jadi buyutmu tuh kayak berubah jadi buaya. Kayaknya aku juga kurang tahu. Mungkin bisa jadi. Sama aku masih bingung aku sama yang tadi aku bilang nomor ke 8 sama nomor Hmm. 4. Kan nomor 4 tuh ngomong bicara yang lumayan keras pas tengah malam. Hmm. Tuh sekarang ya. Habis itu nomor Hmm. 8 yang tadi yang dengung sama terbakar. Hmm. Tuh hmm. aku alamin dua-duanya dong. Serem sih. Mm-mm. Aku masih biasa aja loh sebenarnya. Oh ya, lanjut tadi cerita nenekku ya. Ya. Nah, di sebelah nenekku, sebelah kiri kah kanan tuh ada pohon. Ada orang di bawah. Habis tuh Dilempar kan. Nih makan gitu kan. Dilempar pisang satu ikat dilempar. Apa gitu.
bumbu makanan gitu dilempar gitu. Iya. Pas nenekku mau balik itu ngomong gini, makasih ya gitu. Pas nenekku ngadep belakang langsung jadi ekor gitu. Hmm. Gila. Serius, lillahi ta'ala kata nenekku kayak gitu. Iya betul. Jadi aku juga masih penasaran sih. Itu kamu taunya kapan? Udah lama sih. Aku Dari ceritanya kecil? sekarang lah. Dari kecil? Dari bukan dari kecil, dari udah aku kayak gini kalau nggak salah SD kah SMP kelas 7 aku juga lupa. Hmm, kelas 7. Oke. Kelas 7 ya, kelas 7. Oh, kelas Hmm. 7. Berarti Ah, lumayan lama. Setuju. Nggak terlalu lama-lama. nggak terlalu lama-lama banget lah. Oh iya, sama kamu ada kasih video keberanian seorang ustadz. Ya itu. Iya. Tuh aku nonton bagian Apa? klimaksnya aja yang tentang gembalin duit sama nggak bisa harus kamu balikinnya pakai nyawamu ya. Kayak gitu ya Arab Apanya? videonya 9 menit. Aku lupa tahu sih aku. Dia Intinya, dia ngomong gimana sih? Aku nggak terlalu dengerin. intinya tuh aku skip ke klimaksnya tuh pas sudah duel kayak rasanya kayak duel Pak. Ustadz Ya dan duel deket. gitu. Iya, otomatis Hmm. aku di videonya ustadznya yang menang. Videonya OP. Ustadznya menang. Iya, OP Pak. Ustadznya Hmm. OP, overpower. Dia disantet jarak dekat. Katanya mungkin mental atau gimana gitu, nggak mental. Diam aja. Itu malah abuse ke bebeknya malah. Kasihan bebeknya di abuse sumpah. Kasihan bebeknya. Bebeknya dicekek gitu. Ah, kasihan pak. Baru ditatongin ke ustadznya kan. Tapi Mm, pas mm. rasanya mau dikenain gak jadi kena. Terus tuh bisa mental atau gimana? Enggak, lemes ustadznya. Dukunnya langsung kayak, oh kepanasan gitu. Mm-mm. Ampun gitu. Aku langsung kayak, wih savage ustadznya nih, langsung gak takut sama sekali aku. Iya pak. Hmm. Aku nih nggak takut katanya tuh di ending itu. Aku nggak takut gitu. Benar sih. Kalau kamu ada Mungkin di pengalaman keluargamu, gak Yos? Apa? Ada pengalaman gak horor Yos? apa gitu keluargamu, Nggak ada. Sangat menyedihkan keluarga hidupmu. Hidupmu kurang seru. keluargamu Ada sih. ada nggak kayak Cuma, kasus kayak keluargaku? aku lupa ceritanya. Cerita apa? Ada nggak di keluargamu ini persis kayak keluargaku? Keluarga aku keluarga normal itu aja. Hmm. Kalau Oh ya ngalamin lanjut. paling gak individual kayak kan dulu aku ada rumah di Cendana kan. Sekarang dipinjemin ke adik sepupuku, ke keluarga adik sepupuku. Ya kan. Oh, ah, Di rumah itu banyak penghuninya bilangnya ya. Jadi biasanya tuh kita semua di keluarga aku tuh pernah ngalamin kalau setiap kali kita di dalam rumah satu orang pergi kan, misalnya kayak ayahku pergi keluar kota kayak biasa kan kerja, nah kakakku tuh pas aku di sekolah itu kakakku ngeliat ayahku hmm. interaksi juga kayak betul-betulan ayah, berarti habis tuh pas pergi kan kakakku baru ingat, oh iya kan ayah itu lagi di luar kota baru kembali lagi baru habis itu ayahku nggak ada. Semuanya pernah ngalamin itu di keluarga aku, semuanya pernah. Kalau aku Hmm. alaminnya tuh yang aku lihat tuh ibuku, makku. Hmm. Makku pergi kan, aku lihat baru habis itu aku kayak main-main di door frame kan, door frame aku Ah, keluar masuk door frame kan. Nah beberapa kali aku keluar masuk nggak ada apa-apa, tapi pas terakhir kali aku masuk tuh aku tiba-tiba lihat makku itu duduk santai di tempat tidur. Aku tuh sudah mulai kayak, Mama sejak nggak ada yang kapan gue di nggak. sini? Mama aku bilang dari tadi. Memang kenapa? Berhabis itu aku keluar masuk door frame lagi kan, nggak diam aja sama aku kan, masih di situ diam aja. Baru habis itu aku pas keluar kamar kan, baru habis itu mana masa masih ada. Baru pas aku ke dalam hilang. Itu jalan keluarnya tuh harus lewatin aku. Jadi mana mungkin tiba-tiba hilang. Ya nggak mungkin. Aduh, aduh. Merinding aku coy. Mana mungkin itu tiba-tiba Sama. hilang.
teman-teman mamaku pernah ngalamin kayak gitu. Kayak mana? Jadi suaminya ini kan kerja di pasar. Nah, terus tuh ya mamanya biasa kayak kerjaan rumah gitu lah. Nah, habis tuh tiba-tiba suaminya pulang. Kejadiannya kayak gitu. Minta makan, apa, cium atau apa gitu. Hmm. Nah, habis tuh pas si pas istrinya tidur atau istrinya kemana gitu, hilang. Suaminya nih hilang. Mungkin dia bilang, oh balik ke pasar atau gimana gitu. Pas Positive thinking suaminya dulu tuh pulang, pasti. ya positive thinking dulu. Pas Ya. suaminya pulang, langsung ditanyain, langsung ditanyain, Pak, ke pasar lagi? Lah, enggak, emang dari di pasar gitu. Lah, Bapak tadi makan di sini kok. Enggak, mah dari tadi di pasar, enggak ada kok, enggak ada kesini gitu. Lah, ada bekas piringnya, betul ditunjukin bekas piringnya nih, bekas piring Anda makan gitu. Marah habis tuh suaminya bilang apa? Suaminya, ya habis itu aku nggak tahu, habis itu istrinya nih ngikut terus ke pasar. Belanja, Takut juga. Jadi itu untuk ah, memastikan itu nggak terjadi lagi encounternya sama apapun itu yang ikutin bentuk suaminya. hmm. Itu gundrowo sih yang kayak gitu. Aduh, kenapa sebut dong. Kalau aku masih bingung gitu, kenapa Bukannya makku itu gede ya? tiba-tiba muncul, kenapa makku tiba-tiba muncul depanku santai aja. Itu aku masih bingung. Tapi makku keluar, aku ingat persis itu di kamar lama kakakku. Di kamar lama kakakku, mamaku duduk di tengah tempat tidur, sedikit ke kanan, pakai baju daster warna kuning. Aku ingat itu, soalnya bagiku tuh sangat suatu hal yang sangat mencurigakan untuk aku. Kamu nggak takut gitu? Aku Merinding, aku masih merinding. aku berpikir kembali itu aku langsung kayak merinding dikit kayak itu apa. Tapi pas di situ aku masih kayak nggak tahu apa-apa jadi paling nggak. Oh, aku kirain aku sulap anjir. Sulap, gila, hilang gitu. Hilang tiba-tiba aku nggak tahu kenapa. Soalnya ada sih cara pintu untuk lewat ke depannya kan. Jadi mak aku tuh Hmm. sebenarnya bisa lewat dalam tanda kutip mak aku tuh sebenarnya bisa maju ke depan. Baru habis itu ada pintu dibuka. Tapi itu pintunya tuh kayak susah betul dibuka. Jadi suaranya tuh pasti ribut dan gak ada Pasti suara sama ribut. sekali. Jadi Mama, pas dalam makam, nggak gini. Pas kamu pulang, pas mamamu pulang, mamamu pakai baju apa? Mamamu. pakai baju jalan. Aduh. Itu mamamu duduk diem doang atau main HP? Hmm, beraktivitas biasa aja. Duduk beraktivitas. Main HP. Iya, Main HP nggak? tapi HP emak aku Wah, tuh dibawa. Yos, setan main Hmm? HP, Yos. Setan main HP, kekinian cuy. Harus dong. Setan tuh modern dan tradisional, boy. Tapi Hmm, hebat juga sih itu. HP-nya keduplikat. betul, betul. Ya kayak mana lagi kalau setan juga bisa untuk menduplikasikan personality seseorang baru pas pulang ke rumah itu ada misalnya bawa tasnya itu betulan ke bawah HP aja kenapa nggak bisa diduplikasi. Eh, aku merinding loh, sumpah. Aku paling benci tuh kalau keduplikat gini nah. Sumpah. Gabung. Kenapa emang? Nggak gini, Yos. Misalnya nih, mamaku jalan. Hmm. Terus aku pulang. Aku kan biasa kan, kalau mamaku jalan, aku main keluar. Pas aku Hmm. pulang, ada mamaku. Lah, Bun. Tapi mobilnya nggak ada. Misalnya nih, aku bukan buat-buat. Misalnya nih, Bun, kok pulang, Bun? Mobilnya mana? Dipinjam Om Julak gitu. Kan aku kan manggil omku kan Om Julak kan. Nah, Hmm. terus tuh kalau aku ke kamar, terus mau ambil minum, terus mamaku bilang, aku ya, wah udah. Kayak, eh, seram sih. Males aku udah kalau tiba-tiba ke duplikat aja gitu. Intinya kalau di keluarga aku tuh aku ngalaminnya ke ibuku ya, kakak Hmm. aku ngalaminnya ke ayahku ngalamin ke emakku ngalamin ke Ayah, ayahku. jadi beruntun gitulah ya. Iya, waktunya beda-beda, selangnya jauh, M- berapa tahun Mungkin ya. atau berapa bulan. Mungkin ini turun temurun mungkin digangguin. Nenekmu pernah kena? Pasti pernah. Iya,
Ya turun temurun berarti. Dan juga aku ingat ini mungkin beberapa dari kalian yang mendengar sudah tahu cerita ini, tapi aku sebenarnya tuh nggak, kalau nggak aku dibawa ke Habib, aku sebenarnya nggak ada di Siti. Aku meninggal. Oh, Iya. Hah? Yang mana? Jadi pas oh, aku masih pas lahir. ngandung aku, Hai. aku pendarahan. Waduh, ya Allah. Darahnya sangat banyak. Seharusnya aku mati. Iya, Dibawa ke Habib. Darah habis tuh. dibacain doa. Iya, sembuh. Dokter nggak ada yang bisa sembuhin. Habib bisa. Berarti maaf ya, bukan ngolok. Turun temurun berarti ini setan Bisa jadi. bisa jadi. Iya, Pak. Oh, gila. Kita nih lagi Pengalaman. ngandung, lagi ngandung, Ya, dibikin pendarahan sama setan. darahnya tuh Astagfirullah. keluarnya tuh banyak betul. Sampai dia banyak betul lah. Kayak darah darah seorang apa masih di kandungan itu kan. Tuh seharusnya tuh sudah habis terkuras, nggak ada lagi tersisa. Tapi aku masih hidup, hebat. Ini hantu banyu nih. Tahu hantu banyu nggak? Hantu air. Enggak. Hantu air. Ya, Kaiku nih pemberani. kenapa? Kata nenekku, kaiku nih pemberani. Jadi apa ya? Bayi itu nggak boleh nangis tengah malam. Ada kejadian kaiku ini satu keluarga Ya, itu ngelihat hantu banyu depan pintu. Jauh lah dia jauh-jauh, nggak ngelihat kita. Nah, jadi pas ada ini, pas apa ya? Aduh merinding apa? Nah, pas apa ya? Lupa aku. Oh ini, pas gimana ya tuh ngomongnya ya? Oh, aduh, tengah malam setan kah nih atau pas ngapain tengah malam, beraktivitas? ya, betul tengah malam. Jadi bayinya ini dikasih apa gitu biar nggak nangis gitu. Soalnya kalau nangis lirik dong otomatis dong Ya, lirik. Kayak nih baca ayat kursi kayak baca ayat kursi lah pokoknya terus langsung ditiup gitu. ya, Hilang hilang. Awalnya meredup 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 baru hilang gitu. hantu Terus bajunya tuh ada kejadian lagi di apa? hutan. Hutan? Kan kayak ini kan jaga pos kan. Ya, Ya dulu tahu lah dulu kan zaman dulu tuh kan hutan. Kayak itu kan tinggal di kampung. Hutan dong otomatis dong. Ya nggak? pasti. Hmm. Pasti. Nah, itu dia bertiga kalau nggak salah kaiku sama om-omku atau enggak om tanteku lupa aku. Nah terus tuh ngeliat hantu banyu kan itu langsung disuruh diam. Shh, jangan ngomong gitu. Dibacain ayat kursi gitu kan hilang gitu. Aduh susah sumpah. Kok Katanya sih hantu banyu ini bisa ngebunuh kita, narik kita ke sungai terus dijadikan kayak di sungai itu kayak ada kerajaan gitu. Di Sungai Mahakam ini kata kaiku atau nenekku ada kerajaan. jadi kayak kerjaan gaib gitu juga? Ya kerajaan gaib. Jadi katanya nenekku, Rafa, kalau misalnya kamu kejatuh di Sungai Mahakam atau gimana, kamu ngomong ini, ada mantranya buat manggil buyutku. Biar buyutku nih bantuin aku. Ngomongin, buyut, aku gimana ya, agak lupa-lupa ingat. Mungkin gini, buyut, ini aku dari keluarganya, nama nenekku lupa aku. Dari keluarganya nenekku, apa lupa aku nama nenekku. Dan nama nenekku tuh kesebut gitu. Ya, 3 kali, tepuk, tepuk juga akhirnya, tak, 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 buyut, tolong buyut. Kata nenekku, nanti ada buaya datang terus langsung ngebantu aku kalau gitu. jatuh ke Sungai Mahakam di Kalau Samarinda jatuh ke sungai Mahakam. Ada itu buaya buaya gaib lah kalau nggak salah gitu. sangat detail, Hmm. sumpah. Serem loh Tapi aku penasaran juga, encounter kamu paling dekat sama suatu makhluk yang kayak gitu tuh di mana? Pas nonton Incredibles kah paling dekat encounternya? encounter tuh maksudnya gimana nih? Berpapasan.
kamu lihat? Paling Pas dekat, aku ngeliat langsung gimana gitu. paling Aku dekat langsung yang apa yang kamu pernah harus. paling lihat. Ya itu tadi yang paling deket tuh yang kuntilanak merah itu. Aduh. Anjir Dan melinding banjir dengarnya. yang paling parah itu kamu ketemunya yang versi merah. Hmm. Kalau Berarti aku di rumahku ini ada. paling encounter yang paling aku dekat itu sama makku tadi. Merinding dong, aduh. Raf. Hmm. Tahu itu maling atau apa gitu? Enggak, Enggak, coy. mana mungkin. Atau ada yang ngerjain gitu? Mana Ada mungkin. siapa aja Enggak. di rumah? Mamaku, adekku, aku. Udah. Ih, Enggak gini, Yos. semuanya tidur. Dapur. Mamaku ada lagi make up, lagi apa ya, ngobrol atau gimana gitu sama adekku atau tidur aku juga lupa. Hmm. Jadi Jadi ya kamu sendirian dapurku di ini depan kan gak ada TV. jendela kan. Gak ada jendela sama sekali dapurku ini. Ya, Hmm. Nah, jadi otomatis maling masuknya gimana, Yos? Atau orang iseng tuh masuknya gimana, Yos? Gitu lewat Ah, aja. enggak, atap orang gitu. iseng ini temanmu, adekmu gitu atau Enggak, emakmu. Adanya nggak di dapur. situ. Adekku di kamar, Yos. Ya, Kamar. ya makanya aku tadi tanya, siapa tahu ada adekmu gitu. Karena aku Enggak ada tanya, adekku di mana adekmu? Kamar. di kamar. Ih, aku agak-agak merinding sih. Dari tadi aku berasa Cerita-cerita Makanya diawasin. ini. rumahmu sama nggak itu? Kan ada cerita horor gak sih? Masa kita sama Jia doang? Nggak ada. Menyedihkan Ada sih, hidupmu, cuma nak. aku lupa. Menyedihkan sekali, nak. Menyedihkan hidup Anda tidak pernah. Tapi aku nggak pernah Berarti pengalaman horor. karena orang jin itu menampakkan dirinya ke orang yang beriman. Ya Ya, kah? Ya, seingatku. Betul. Yap. Aku mulai sedikit Astaga. terbingung. Cerita masa lalumu tuh ya Allah. Pendarahan tak bisa dibantu sama dokter, dibantu sama Habib, dibacain doa hilang. Ih, Magic kan? bukan magic sih. Berarti ya berbahaya. Sangat. Kalau nggak ke Habib, ya aku bukan teman Kalau nggak kalian. Habib, Aku kamu nggak ada cuma di sini. kalau aku nggak ke Habib tuh, aku bukan teman kalian. Aku tuh cuma badan yang mengurai di bawah tanah Hmm. yang sudah masuk ke akhirat kalau berdasarkan agama. Coba jujur kalau ada gimana ya kayak ada teman-teman dekatku gitu kalau hampir mati atau gimana gitu aku kayak gimana gitu Ais. Kayak sedih gimana gitu. Tapi Serius. beruntung sekali aku, Pak. Tapi beruntung lah. Jadi makanya nama Discordku tuh Zafira. Kenapa? Artinya walaupun perempuan ya nama perempuan itu, tapi artinya tuh perempuan yang beruntung. Makanya aku pilih Zafira. Sama namanya Perempuan cantik yang aja kita. Bagus. Ya namanya Zafira cantik, perempuan yang beruntung. Ya. Tapi emang kenapa misalnya apa yang terjadi kalau aku misalnya nggak dibawa ke Habib, emakku dari bawa ke Habib? Mungkin ya kamu nggak ada di sini. Mungkin Discord pura-pura ninja ini nggak ada. Atau mungkin kenal nama Zia aja aku nggak ada mungkin. Pasti banyak aspek yang berubah di hidup kalian. Banyak banget. Mm-mm. Mungkin di itu nggak ada teman dekat Haris tuh nggak ada teman dekat aku sama dia mungkin nggak ada teman dekat gitu. loh kenapa? Bukannya kita kenal dari ini ya? Dari Zia sekolah ya? men, Zia. Ada sebuah Oh. faktor. Cuman faktor setan gangguin. Itu aja. Bukan gangguin sih. Ini kayak bukan nyiksa, bunuh. Kayak betul-betul aku Ya, itu. ditargetin nih, Jir. Mau dibunuh sih itu sudah itu. Ini aku bukan ngolok, aku bukan kayak ngada-ngada tuh gimana ya. Ya. Anjir Mungkin- merinding anjir. Maaf ya, mungkin dari salah satu keluargamu tuh ada yang pakai ini penglaris atau apa gitu kayak tumbal, jadi harus ada tumbalnya gitu. Enggak, tapi ada Jadi musuh bisnis. bikin kamu Adanya musuh bisnis. musuh bisnis apaan? Rival bisnis. Kan keluargaku ada perusahaan. Nah, aku bukan ngolok atau aku bukan mau menghancurkan usaha orang tuamu ya, maaf ya. Jadi mungkin ya orang atau gimana gitu orang-orang perusahaanmu tuh make apa ya gitu biar ada penglarisnya tapi make tumbal. Ada gitu, tumbalnya tuh anak sendiri atau gimana gitu. Jadi kalau nggak dikasih tumbal, ya gitu mati.
Iya, anjir. Intinya anak kita ini harus mati. Kalau mau jalan bisnisnya jalannya lancar harus mati Itu aja gitu. pilihannya. Tapi menurutku sih enggak sih. Menurutku awalnya aku berpikir gitu, sekarang enggak. Soalnya kan mamamu nggak ada ngelahirin lagi kan. Mm-mm. Terus tumbalnya apa dong? Iya bang. Paling terakhir lahir tuh adekku yang kembar bang. Nah, Wah, baru-baru nih berarti nih. Kenapa? Nggak, paling yang terakhir lahir. Intinya tuh lahir yang paling banyak insidennya ya. Yang ya yang satu aku aja satu-satunya yang mengalami itu di keluarga aku. Mungkin ada yang pakai kayak tumbal-tumbal gimana gitu. Astaga. Tumbal-tumbal tuh ya, sudahlah, misalnya gini. Allah tuh udah ngatur rezeki kita loh. Ngapain make apa sih kayak susuk-susuk penglaris apa gitu. siapa tahu Allah kurang puas gitu kan. enggak. Misalnya gini, Yos. Kamu udah punya istri nih. Kamu kayak ada tumbal atau gimana gitu harus kamu kerjakan. Jadi anak dalam kandungan istrimu ini ya itu jadi tumbal. Kamu sedih nggak? Iyalah. Jadi intinya Pasti. tuh Nah, kayak cerita Robert Johnson. Itu musisi yang menjual dirinya untuk blues. oh betul. Aku nggak tahu ya. Aku cuma pernah dengar gitu. Mm-mm. Maksudnya cuma jual diri untuk blues gimana? Dia 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 ketemu sama setan di perempatan. Minta. Dia minta sebagai gantinya dia meninggal kapanpun pas dia nagih nyawanya. Jadi habis itu gitarnya tuh ditun kan, baru setan mainin Hmm. gitarnya, baru dikembalikan. Itu aja. Baru pas main kan Mainin gimana? jadi legendaris dia, nggak tahu kayak mana. Jadi kalau Itu nggak ada Robert konspirasi dia. Johnson, nggak, fakta, banyak bilang fakta. Soalnya kalau nggak ada Robert Johnson nggak ada yang Apa namanya lu? rock, nggak ada yang namanya metal, nggak ada yang namanya jazz. Betul. Sangat Dimainin sama. influential. Jadi logikanya gini, berarti Robert Johnson ini nggak bisa main apa-apa. Awal-awalnya iya, tapi nggak tahu kenapa mungkin pas habis dikembalikan gitarnya juga itu juga diberi kekuatan, karena juga ada kan jin yang Iya. bisa pindahin janin dari yang ini ke yang itu, dari Hmm, orang A ke B, ada. iya. Hmm. Aku kalau nggak salah pernah lihat gitu kayak pelan-pelan itu mengempis bara api itu pas dikembalikan lagi itu pelan-pelan mengembung lagi gitu. Aduh. Aku kayak aku nggak bisa bayangin apa yang terjadi di dalamnya gitu, masa kembali gitu, masa Ya kembali nggak mungkin satu-satu ya. gitu, iya nggak mungkin. Wallahualam. Walau alam bisawab. Iya. Iya Aduh. anjir. Jangan bilang Robert Johnson nih pakai gitar yang sama sampai dia meninggal. Bisa jadi. Dia ada ganti gitar nggak sih? Ada kayaknya. Bung, ada. Jadi aku masih bingung tuh apa. Atau mungkin kekuatan setannya itu ditransfer ke gitar yang dia beli atau gimana? Aku juga nggak tahu. Atau dia pakai gitar itu untuk selama seumur hidupnya gitu. Berarti dia pakai sampai umurnya 27 tahun. Dia tuh 27 Club juga. Dia meninggal tanggal umur 27. Iya. Coba kamu lihat judul lagu-lagunya Robert Johnson. Satu lagu yang paling ingat tuh namanya Crossroads. Ya kan, itu tempat yang dia ketemu sama setan, sama Hellhound on My Trail. Jadi itu kayak dibuntutin terus sama kematian. Kita betul-betulan kayak tunggu sampai misalnya ditagih ya mati aja deh, harus mati. Hmm. Dia bisa meninggal tuh gimana sih? Aku nggak tahu. Mungkin ada suatu alasan. Coba. Tapi anehnya tuh aku mikir juga ya. Kalau dia kayak gitu, 27 Club kan juga ada beberapa banyak orang kayak Kurt Cobain juga masuk dari Nirvana itu. Coba. Hmm. Aduh, Ini Robert Johnson. aku lihat di Google sekarang ya di HP ku. Aku cek
Itu Robert Johnson, cause of death-nya pembunuhan. Dibunuh berarti. Iya, pembunuhan. Umur 27 tahun dibunuh. Kalau itu ya kelihatan normal aja, tapi aku bingungnya tuh kenapa harus 27. Betul. Betul. Kenapa Iya, harus 27? Kenapa nggak 30? Mungkin ajal. Atau mungkin dia perjanjian sama setannya. Sembarang aja deh, mau nyabut aku kapan, mau ngebunuh aku kapan gitu. iya Mungkin. dibilangnya nanti kamu siap-siap ya, aku menagih kapan aja nyawamu. Aduh, tanggal 27 dibunuh. Enggak, Tanggal umurnya umur 27 dibunuh. umur 27 dibunuh. Iya. Perasaanmu sekarang Itu kayak mana awal. juga, Rap? Hmm? Perasaanmu sekarang? Perasaan tuh tadi merinding. Sekarang lumayan lah. Kamu aku kasih tahu kah aku mengalami apa sekarang? Apa? Kamu ingat peraturan, bukan peraturan, hal yang kita disarankan untuk melakukan sama beberapa peringatan 1 sampai 10? Kalau cuman aku nggak tahu Aku aturan. dari tadi ngerasain aku diawasin. Habis itu telingaku berdengung dari tadi, baru aku cium bau kebakar dari tadi. Berarti ada setan di depan. Iya. Dan aku tambah dingin juga sekarang, Pak. Pas-pasan kamu bilang itu. Gimana ya? Aku berani. Aku nggak takut sama setan. Aku kalau menenangin diriku ya. Aku nggak takut sama setan. Buat nenangin diriku tuh mikirin Umar bin Khattab yang tadi itu ngekek setan sampai mati kalau nggak salah. Iya. Dia juga pernah ada beberapa sahabat Nabi yang ngelawan setan Oh, juga. Kayak ada lawan setan. juga Nabi siapa kah, atau kalau nggak salah Nabi atau sahabat, dia lempar batu ke setan. Uh, Ya, wow, kayak aku nggak tahu kita bisa melakukan itu. Aku tahu tuh pas SD, nah aku baru tahu kenapa? bisa kayak gitu. Pas aku Hmm. baca-baca hadis kan, aku lihat baru tahu aku. Kita sekarang bahas yang tadi yang kamu mau meninggal. Kalau kamu gak ke Habib, Ya, itu pasti perubahan drastis banget. Ya enggak ya? Ya enggak ya? Iya sih. Kayak gimana ya? Nggak ada orang, mungkin akun IG, nggak ada akun IG namanya Zia Maulana, nggak ada. nggak ada Zia Maulana MK atau Ada sih. 2K6. Nggak ada Zia Fauzia Maulana. Maulana ada sih, nama YouTuber itu. Zia Maulana Ya, MK atau 2K6, nggak ada itu. Iya, nggak ada itu. Sama nanti beberapa faktornya juga. Pertama, pasti. ada sebuah kemungkinan ekonomi keluargaku lebih baik dikit. Tapi aku nggak Hmm. ada. Sama kedua juga mungkin eh, lingkungan pertemanan kalian berubah drastis. Itu Banget. aja. Iya. Aku cuma kenal paling cuma Dios, Dip Dip sama Haris gitu doang. Itu pun ya, itu kalau masuk ke sekolah itu sudah pasti. Tapi kalau Hmm. sekitarannya aku nggak tahu. Mungkin ada teman yang ngajak salah satu dari teman itu ke sekolah lain, jadi nggak ke FK, bisa jadi. Ya bisa jadi. Mm. Atau mungkin aku ke Cordova itu nggak ada ngeliat kamu sama sekali. Misalnya kamu keterima di Cordova. Nah, Cuma di Cordova. Aku nggak bakal ngeliat kamu sama sekali. betul Iya sekali. iyalah. Aku gimana ya? Aku kalau ada teman deket yang kayak gini tuh, ya Allah, kayak gimana aja gitu. Untung kayak selamat gitu loh. Sungguh. Saya saya Zafira tapi laki-laki. Ya nggak apa-apa, beruntung. Apa Kok? masalahnya? Iya. Tapi aku masih bingung juga sih. Kira-kira kalau itu Kenapa? memang turun temurun. Tunggu, kalau turun Turun temurun temurun tuh kayak dari siapa? Dari kayak Datuk kah? Datu, Datu. Neneknya, mamanya nenekmu. Tapi aku Mungkin. curiga tuh sama orang. Nggak tahu, mungkin dari perusahaan lain. Biasanya sih, orang di perusahaan lain tuh ya mungkin ya. Apa? Kalau kayak soto atau apa gitu, dibutakan. Jadi misalnya kamu kayak, mamamu nih kayak jualan
rumah soto, ada rumah soto lah pokoknya. Ya. Terus tuh ada dari salah satu pihak tuh nggak suka sama rumah sotomu ini. Jadi dia mantra-mantra apa gitu, ngambil tanah kuburan kali pocong apa gitu, ditaruh di dekat rumahmu. Orang-orang nggak bisa ngelihat tempatmu. Aku jadi inget anjir apa ya? Entah. Aku nggak tahu kapan dari semua rumahku aja yang yang sekelilingnya ya, berasap. Maksudnya Sekarang Ada asap sekeliling rumahku. Tapi rumah yang lain enggak. Jadi aku aja asap apa? asap. jadi rumahmu doang berasap. Nggak kamu cari itu sumbernya? Sudah dicari nggak ketemu. Ih. Jujur aku kalau punya rumah gede tuh takut sumpah sekarang nih ya, takut aku kalau punya rumah gede. Aku iri sama kalian yang rumahnya simpel. Aku iri rumah yang gede dulu, tapi nggak terlalu gede banget kayak istana. Aku nggak suka itu. Kalau Nggak kayak gini loh. rumahku menurutmu kayak mana? Rumahmu menurutku ya, Oke. kamar Oke. terlalu gede. Ya. Nakutin. Kamar terlalu gede itu nakutin menurutku. Soalnya kalau tiba-tiba ada kayak gitu, ya gimana gitu. Nggak terlalu nakut sih, kamar sempit kayak kamarku ini, takutin. Sumpah, aku merinding sekarang. Nah, kan jadi Ini udah berapa lama nih, Ji? Aku ada cerita. Enggak. Iya, sama. Aku ada fakta nih ya. Aku ada fakta. Jadi, kamu tahu kan sebelum kamarku yang di lantai 3 ini, aku di lantai 2 masih kan? Belum ada lantai 3. Kamu tahu bagian paling di salah satu tempat yang dihuni itu yang banyak kotoran kan? Yang kotor, WC kan? Kita sebut WC aja sekarang. WC pasti. WC dekat kamar kakakku pas masih lama itu dihancurin buat bikin lorong yang di bawah kamarku. Lorong buat kamar. Kamu tahu kan yang iya. Jadi tahu kan yang di ruang tamu tuh di kiri naik tangga dikit baru lurus ke kamar kakakku, naik ke kamarku. Terus sebelumnya aslinya WC. Jadi itu di situ apa? Hah? Kenapa, Rob? Enggak nih. Cewek nelfon. Astagfirullahalazim. Bentar. Astaga. Sabar. Astagfirullahalazim. Lanjut. Lanjut. Jadi hilang dong suasana horornya. Sini ku tambahin ya. Jadi kamu tahu kan itu WC dihancurin buat bikin itu lorong. Dan itu menjadi salah satu bagian yang dibilang salah satu dari teman kakak aku paling banyak penghuni. Karena kamu tahu kolam kecil di mana? Di depan rumahmu. Iya, bukan bagian belakang kolam renang, kolam kecil di depan rumahku. Iya, tahu. Yang ada angsan itu kan. Ada 2 anak kecil yang main di situ. Teman kakak aku lihat. Udah, nggak tanggup aku udah ada jam berapa sih? Mau end podcastnya kah? Udah end podcast, ayo. Oke. Ya, sekian ya teman-teman ya, udah nggak tahan lagi. Besok lanjut lagi, siap. Enggak besok lah juga anjir. Udah, ya. Oke, intinya ini selesai lah.